Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Majelis Jemaat Oret Labora, dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah yang kedua pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah kepada firman yang mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Injil Lukas pasal 18 ayat 16 dan Injil Markus pasal 10 ayat 15. Sidang jemaat kami jemput bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 99 bait pertama dan kedua, Kita Sorga Bergema. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memeliharakan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung
dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25 sebagai nats pembimbing. Jemaat sambut dengan menyanyikan ayat yang ketiga, Kita Surga Bergema. Silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, betapa kami mengucap syukur kepadamu untuk minggu, hari, dan bulan-bulan yang Engkau sediakan bagi kami. Tahun-tahun yang Kau beri kepada kami penuh dengan anugerah. Kami mengucap syukur karena hari ini Engkau membawa kami di minggu terakhir di tahun 2021. Betapa kami memuji penyertaan-Mu, Bapa. Betapa kami mengucap syukur untuk 52 bulan yang penuh dengan keajaiban. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena sepanjang itu kami menyaksikan penyertaan-Mu. Dan kami mengaku Bapa, tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Bapa di dalam surga, di minggu terakhir di tahun ini, kami datang kepadamu dan lagi memohon, berbicaralah kepada kami. Katakanlah kepada kami apa yang hendak Engkau sampaikan Bapa, apa yang harus kami ketahui, supaya dari firman-Mu kami menyaksikan setiap jejak yang kami tinggalkan di belakang kami. Dan kami mengucap syukur. Dan kami dapat membawa semuanya kepadamu sebagai korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Berbicaralah Bapa. Karena kami anak-anak-Mu ini telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu terakhir di tahun 2021 ini terambil dari kitab Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11.
Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu juga, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jemaat, sedemikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Jemaat yang kekasih, saudara-saudara yang ada di rumah, ada sebuah cerita yang sangat-sangat memilukan. Mungkin saudara-saudara pernah dengar. Ada seorang pria yang sudah beberapa hari terbaring koma di rumah sakit. Pada suatu hari ia melihat malaikat maut datang. Pria itu bertanya-tanya, sudah matikah saya? Kemudian malaikat maut itu berkata, waktumu belum tiba. Tetapi saya mau memperlihatkan sesuatu kepadamu. Mari ikutlah. Dan mereka pun pergi. Mereka tiba di sebuah tempat yang sungguh sangat menakjubkan. Cahaya gilang gemilang menyilaukan. Ia melihat kumpulan perempuan-perempuan yang sangat-sangat jelita, dengan kecantikan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Ia melihat orang-orang berpesta pora, bergembira, mereka makan, mereka minum makanan-makanan dan minuman-minuman yang sangat lezat yang belum pernah dia lihat dan yang tidak pernah habis-habis. Dia juga lihat segala bentuk, segala macam permainan judi terhampar. Dia melihat semua orang, kumpulan orang sedang bermain judi dengan sangat gembira, yang semua yang main modalnya tidak habis-habis.
Kemudian dia bilang, ini pasti surga. Malaikat bilang, bukan, ini neraka. Kemudian pria itu berpikir, kalau neraka seperti ini, bagaimana dengan surga? Kemudian malaikat itu bilang, mari saya membawamu, saya perlihatkan kepadamu. Dan ia membawa pria itu pergi ke neraka, ke surga. Setibanya di sana dia sangat terperanjat. Ia mendengar jeritan kesakitan yang luar biasa. Ia mendengar tangisan yang memilukan dari orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan yang tidak ada henti-hentinya. Ia sangat kaget. Bukankah di sorga itu tempat orang-orang yang mengalami kebahagiaan yang sempurna? Berarti selama ini saya ditipu dengan para pendeta. Mereka bilang sorga itu tempat yang sangat indah, neraka itu tempat yang sangat penuh dengan penderitaan. Tetapi hari ini saya lihat terbalik. Sorga adalah tempat yang ternyata orang-orang semua menderita, dan neraka adalah tempat di mana orang-orang penuh dengan kegembiraan. Kemudian dia berkata, malaikat cukup, saya tidak tahan lihat. Saya ingin kembali ke neraka. Dan malaikat membawa dia kembali ke neraka. Sesudah lama dia berkeliling di neraka, kemudian malaikat itu bilang, ayo, sudah cukup, sekarang mari kembali. Pria itu katakan, tidak, saya ingin tetap di sini. Ini menyenangkan. Malaikat katakan, waktumu belum tiba, kembalilah. Kemudian pria itu dengan terpaksa kembali dan mendapati dirinya terbaring di ruang rumah sakit, dipenuhi dengan alat-alat medis. Beberapa hari kemudian ia sembuh dengan sempurna, tetapi seluruh hidupnya berubah total. Satu-satunya yang dia inginkan ialah pergi ke neraka, yang tadi dia lihat menggembirakan. Ia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Semua orang dimusuhinya, dijahatinya. Bahkan orang tuanya sendiri dijahatinya. Ia hidup mempraktekkan kekejaman sadis tanpa belas kasihan. Bahkan lantaran tidak sabar pergi di neraka, dia kemudian bunuh diri. Ketika malaikat maut datang, kemudian dia dibawa ke sebuah tempat di mana dia melihat sekumpulan orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian dia berpikir dalam hatinya, ini sorga yang pernah dia lihat. Malaikat, saya tidak tahan di sini. Cepat bawa saya ke neraka. Malaikat maut bilang, ini neraka. Bukan malaikat. Saya pernah datang di sini dan saya lihat neraka itu adalah tempat yang menggembirakan, tempat yang memuaskan. Kemudian malaikat itu diam sebentar. Kemudian dia bertanya, kau pernah datang di sini? Ya, saya pernah datang di sini. Malaikat itu pikir-pikir. Kemudian malaikat itu bilang, oh iya, kami memang pernah buat ajang promosi. Dan saudara-saudara, pria ini menjadi korban promosi malaikat maut. Saudara-saudara, saya tahu tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah pergi ke sorga dan kembali lagi. Bahkan saya percaya ada di antara saudara-saudara yang masih ragu apakah sorga itu ada atau tidak. Hanya ikut-ikutan saja apa yang dipercayai orang banyak, orang tua Kristen, saya juga ikut Kristen. Atau malahan mungkin ada yang berpikir, tidak soal bagaimana saya hidup, saya sudah pasti masuk sorga. Kemudian orang bilang, oh yakin sekali mau masuk surga, adakah orang dalam? Hidup terserah, tapi percaya mau masuk surga. Oh iya, karena ada orang dalam mungkin. Saudara-saudara, pertanyaannya begini, apakah nanti kalau sudah masuk surga, apakah nanti kalau saya sudah pergi ke surga, baru saya sadar bahwa saya harus serius membangun kehidupan rohani saya? Apakah untuk serius menjalani kehidupan rohani saya, apakah saya harus pergi ke surga dulu dan lihat?
Atau apakah nanti sesudah saya melihat kehidupan bagaimana di sorga itu, baru kemudian saya sadar bahwa ada nilai-nilai yang harus saya perjuangkan, yang saya harus terapkan di sini? Saudara-saudara, dalam Alkitab ada beberapa orang yang diizinkan oleh Allah untuk mengalami sebuah pengalaman yang sangat spesial ini. Mereka diizinkan untuk pergi melihat sorga dan kembali. Kita baru baca kesaksian Yohanes. Saudara juga akan menemukan dalam kesaksian Nabi Yesaya, dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 5, di sana berbunyi demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya, dan seterusnya. Kita juga membaca pengalaman Daniel dalam kitab Daniel pasal 7. Dan di dalam ayat 28 Daniel pasal 7, di sana Daniel mengungkapkan bagaimana reaksinya terhadap apa yang dia lihat. Ayat 8 di sana 28 dia katakan, aku menjadi pucat. Aku menyimpan hal itu dalam ingatan. Dia ketakutan dan dia menyimpan, dia tidak mau menceritakan penglihatan itu. Kemudian kita membaca juga dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 5. Pengalaman Paulus, sebuah pengalaman yang dia simpan selama 14 tahun, sebuah pengalaman yang sangat pribadi yang dia tidak mau ceritakan kepada orang-orang, sebuah pengalaman yang sangat berharga dia simpan 14 tahun, dia tidak mau ceritakan. Tetapi demi mempertahankan kerasulannya, dia terpaksa menceritakan. Dan ketika dia menceritakan, dia cerita seorang orang lain, ada orang lain yang punya pengalaman, padahal dia sendiri. Itu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, mereka semua ini, Yesaya, Daniel, Paulus, dan yang lain, memberitakan kepada kita bahwa sorga ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang di dalam Alkitab memberikan kepada kita sebuah petunjuk, kesaksian, berita bahwa sorga ada. Dan Tuhan Yesus sendiri berulang-ulang kali menceritakan, mengungkapkan hal itu. Saya sering mengatakan di sini, saudara-saudara, Alkitab dimulai dari sorga dan berakhir di dalam sorga. Kejadian pasal 1, saudara membaca Allah di sorga menciptakan. Lembaran terakhir Alkitab, saudara membaca penglihatan di sorga, Yohanes. Kitab Kejadian dimulai dari sorga dan ditutup dengan seorang yang berada di dalam peti mati, jasad Yusuf. Tetapi syukur Alkitab tidak selesai sampai di situ. Bagian selanjutnya menceritakan kepada kita bagaimana Allah bekerja untuk membawa kembali kita pulang ke dalam sorga, masuk ke dalam sorga. Dalam kitab Wahyu pasal 4 yang kita baru baca saat tadi, saudara-saudara, Yohanes memberikan kepada kita sebuah gambaran yang sangat terperinci tentang sorga. Pertanyaannya, kenapa di minggu terakhir tahun 2021 ini kita mesti membaca tentang sorga? Kenapa di akhir tahun ini, saudara-saudara, kita mesti mendengar tentang sorga? Karena sorga adalah tujuan kita, Bapak Ibu. Karena sorga adalah tujuan kita. Dalam kebaktian pemakaman saudara kekasih kita, Ardi, saya mengatakan, mengapa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama yang kita rayakan itu berlangsung terjadi pada akhir tahun Desember 25.
Mengapa kedatangannya yang pertama ke dalam dunia ini terjadi pada akhir tahun? Karena kalau dia datang kedua kalinya, Bapak Ibu, tidak akan ada lagi bulan Januari, Februari, Maret, April. Kalau dia datang kedua kalinya, tahun itu selesai. Bapak Ibu, ketika tahun itu selesai, apa yang saudara-saudara mau bilang tentang diri saudara-saudara? Kemana saudara-saudara? Kalau dia datang kedua kalinya, apa yang saudara-saudara mau mempertegas tentang diri saudara-saudara? Saya ada di mana? Saudara-saudara mesti mempersiapkan jawaban. Saudara-saudara, kalau Alkitab benar, maka sorga pasti benar-benar ada. Kalau Alkitab benar, maka sorga pasti benar-benar ada. Jadi pertanyaan apakah surga itu benar-benar ada atau tidak ada, jawabannya terletak pada apakah saudara-saudara mempercayai pemberitaan Alkitab. Apakah saudara-saudara mempercayai pemberitaan ini, itu akan menentukan apakah saudara-saudara percaya surga ada atau tidak. Dan kalau saudara-saudara bahwa surga itu ada, kalau saudara-saudara percaya pemberitaan Alkitab dan saudara percaya bahwa surga itu ada, maka saudara mesti memahami bahwa hidup saudara-saudara yang sekarang ini adalah sementara. Kalau surga ada, maka hidup ini sementara. Maka tubuh ini sementara. Saudara-saudara, kalau surga ada, ini hanya sementara, dan seluruh kehidupan saya adalah kerinduan untuk pulang ke tempat yang abadi itu. Saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5, di sana Paulus katakan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama kita masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Paulus katakan tubuh ini kemah. Dalam kesempatan penghiburan saya sering katakan, Paulus menggambarkan, ketika Paulus berbicara tentang kematian, dia menggambarkan tubuh ini kemah. Kemah sebuah tempat yang sementara, bukan permanen. Sebentar akan semakin tua, kemah kita akan rapuh. Kita akan pindah dan kita akan membongkar kemah itu dan menggantikannya dengan, kita akan memindahkan kemah itu. Tubuh kita adalah kemah, kata Paulus. Kemudian senada dengan itu Petrus menulis begini. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, kata Paulus. Paulus dan Petrus sepakat, mereka menggambarkan tubuh ini, Bapak Ibu, sementara ini hanya kemah. Sekarang saudara-saudara, apa yang Yohanes lihat dalam pasal 4 ialah apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Ketika Yesus berbicara kepada Yohanes di dalam ayat 1, Yohanes ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan ketika dia masih berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam dunia ini. Sebuah perkataan yang sangat dia ingat sekali. Saudara tahu Yohanes adalah murid Yesus yang paling dikasih oleh Yesus. Dia paling dekat dengan Tuhan Yesus.
Jadi dia pasti sangat mengingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Tuhan Yesus pernah bilang begini, Bapak Ibu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara tangkap? Yohanes sedang melihat rumah Bapa. Yesus membuka pintu. Hanya Dia yang berkuasa membuka pintu rumah itu. Dan hanya Dia yang berkuasa membawa siapa yang dapat masuk ke dalam rumah Bapanya. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu pergi ke sorga dulu untuk percaya bahwa sorga itu benar-benar ada. Sekali lagi, saudara tidak perlu pergi ke sorga dulu untuk percaya bahwa sorga itu benar-benar ada. Saudara juga tidak perlu pergi ke sorga dulu untuk tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana harusnya saya menyembah Bapa. Saudara tidak perlu pergi ke sorga dulu. Oh, begini pada caranya menyembah. Perhatikan saudara-saudara, ayat 4. Di sana Yohanes melihat ada 24 tua-tua. Mereka mengenakan mahkota. Siapa ke-24 tua-tua ini yang menggunakan mahkota? Dan kemudian ketika mereka berdiri di hadapan tahta itu, mereka kemudian memuji dan membuka mahkota mereka. Kata mahkota digunakan di bagian Alkitab yang lain untuk menggambarkan kemenangan, penebusan yang kita peroleh dari Yesus Kristus. Karena kemenangan kita memperoleh mahkota kehidupan. Jadi 24 tua-tua ini mewakili gereja. Saya berharap saudara-saudara tangkap. Yohanes melihat 24 orang di sorga sedang memuji Tuhan. Mereka sedang memuji Tuhan. Mereka katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan ciptakan. Yohanes lihat mereka menyembah dan memuji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di sini, itu berarti kita sedang menyembah bersama-sama dengan mereka di sorga. Amin. Karena Yohanes lihat, dia lihat bahwa orang-orang 24 orang ini menyembah Allah. Bukankah kita juga menyembah Allah di sini? Jadi kalau kita menyembah Allah di sini, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang menyembah Dia bersama-sama dengan bala sorga. Kita sedang menyembah Allah bersama-sama dengan mereka yang ada di sorga. Saudara ingat ada satu lagu terakhir yang selalu kita nyanyikan kalau perayaan Natal. Saudara ingat? Lagu apa? Muliakan. Itu lagu panjang ya. Ada yang suka bosan kalau menyanyi lagu itu? Saya kira saudara-saudara tahu, lagu itu merupakan kutipan dari nyanyian malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ketika Ia memberitakan kelahiran Yesus. Jadi ketika kita menyanyikan lagu itu, kita sedang menyanyi bersama dengan malaikat, Bapak Ibu. Kita sedang bernyanyi dengan malaikat. Jadi kalau kita menyembah Dia di sini, saat kita menutup mata kita nanti Bapak Ibu, kita bangun dan kita sedang menyembah Dia. Kita akan melanjutkan penyembahan kita. Kita akan melanjutkan penyembahan kita. Kita semua akan mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Dia. Kita akan menyembah Dia yang duduk di atas tahta itu. Ia yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, terpujilah. Bukankah nyanyian-nyanyian kita seperti itu Bapak Ibu? Kita menyanyi suci, 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 dan lagu-lagu yang senada dengan itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memuji Dia di sini, ketika kita memuliakan Dia di sini, kita sedang memuliakan Dia bersama-sama dengan mereka di surga. Sekarang, kalau surga tujuan kita,
Maka di minggu terakhir 2021 ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita. Bangunlah komitmen yang baru lagi, yang lebih kuat lagi. Kalau Tuhan anugerahkan kepada kita tahun 2022 nanti, kalau Tuhan kasih kita tahun itu, pastikanlah diri saudara-saudara masuk sebagai pribadi-pribadi yang baru. Dengan kasih yang lebih baru, dengan semangat yang lebih baru, dengan cinta kasih yang lebih baru. Baru sesudah itu, saudara bisa bilang tahun-tahun Tuhan adalah anugerah. Karena Dia kasih saya tahun, supaya saya pakai tahun-tahun itu mengisinya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, dengarkanlah kembali perkataan Tuhan Yesus tadi. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Saya sudah menyediakan bagimu dan saya akan datang mengambilmu. Supaya tempat di mana aku berada, engkau pun berada. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, saya jemput saudara-saudara berdiri. Mari mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Jemaat silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembalaan oleh majelis jemaat. Pelayanan baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, dalam baptisan kudus ini kita diberitakan tentang penyucian dosa yang telah dikerjakan oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu setiap orang yang berdosa yang telah percaya haruslah dibaptiskan dalam nama Bapa, yang hendak menyatakan bahwa Allah mengikat perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak hendak menegaskan, menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita oleh darah anaknya Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam dalam kita untuk memelihara, memimpin dan menghiburkan kita, sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, serta hidup dalam saling melayani seorang terhadap yang lain dalam kasih. Jemaat mempersiapkan diri memasuki pelayanan baptisan kudus ini. Kita menyanyikan kasih paling agung.
Para orang tua dan saksi saya undang berdiri. Silakan. Saudara-saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Oleh karena itu sekarang nyatakanlah pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara memohon untuk membaptiskan anak-anakmu karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anak-anak ini dengan sungguh-sungguh sehingga mereka makin bertumbuh dalam dewasa dalam iman? Orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan pengakuanmu dan Roh Kudus menolong. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu dan curahkanlah Roh-Mu ke atas mereka ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Amin. Baptisan kudus anak. Anak kekasih Mateo Jeremia Octaviandi. Nama orang tua Aqua Prisco Octaviondi, Ibu Cindy Regina Mailangke. Saksi-saksi, Iputu Adrin Stepanus, Pendeta Joyce Sandri Meusu, STH. Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selambat.
Mateo Jeremia Otto Fiondi, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Nama anak kekasih Janet Jan Perdana. Ayah Joni Ramba, Ibu Martiani, saksi-saksi Pendeta Elazar N. Bonde STH, Penatua Insinyur Sastian Setiawan. Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat. Janet Ian Perdana, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya, anak kekasih Saneta Ananta Ros. Ayah Yopi Reski Ananta Saputra, Ibu Gita Pradita Roni. Saksi Ria Sampe, Saksi Purwanin Tias. Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat. Zaneta Ananta Ros, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berikutnya anak kekasih Christian Ci Jamato Rory, Ayah Rispan Rory, Ibu Olivia Chandra Desinta, Saksi Ambrian Firdaus Sumilat, Selin Rory. Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat. Christian Cijamato Rory, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berikutnya anak kekasih Christoph Evander Rory, Ayah Rispan Rory, Olivia Chandra Desinta, Saksi Ambrian Firdaus Sumilat, Selin Rory. Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat. Christoph Evander Rory, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dijemput berdiri. Sekarang terimalah berkat baptisan kudus ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara silakan, jemaat silakan duduk, saudara-saudara dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan memberikan korban persembahan syukur kita.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sebelum kita membawa persembahan syukur, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari PKJ 150 bait yang pertama sampai selesai persembahan diedarkan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Kami mengangkat pujian syukur dan hormat kami bagi-Mu. Oleh karena hari, minggu, bulan-bulan, dan tahun yang Kau berikan kepada kami ajaib. Terima kasih Bapa.
Engkau membawa kami di penghujung tahun 2021 ini. Engkau membawa kami di minggu terakhir saat ini. Kami berterima kasih oleh karena semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa apapun yang telah kami alami. Engkau kenal kami dan setiap hal yang telah kami jalani sepanjang tahun ini. Semuanya terbentang dan terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami. Apapun yang kami alami, kami terus bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena sepanjang itu kami menyaksikan Engkau setia. Karena itu saat kami berkumpul bersama sebagai anak-anak-Mu ini Bapa, kami datang membawa seluruh hidup kami kepadamu. Hidup yang telah kami jalani, hidup yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dalam segala kekurangannya, dalam segala keterbatasannya. Kami datang bawa di hadapan-Mu semuanya Bapa. Dan biarlah itu menjadi korban persembahan kami bagi-Mu. Dan ketika Engkau mempercayakan hari, minggu, dan tahun yang baru di hadapan kami, ingatkan kami bahwa Engkau yang sama, Engkau pula akan terus menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Engkau telah memperdengarkan kepada kami suara-Mu. Engkau mengingatkan kami tujuan kami. Engkau mengingatkan kemana kami akan pergi. Engkau mengingatkan bahwa Engkau telah menetapkan dan merancangkan kami seperti itu. Oleh karena itu tolonglah kami, supaya kami tetap ada di dalam anugerah-Mu itu. Bantulah kami dengan Roh-Mu supaya kami diperkuat dalam segala hal. Iman kami diperkokoh, ditopang. Supaya saat kami menghadapi bagian-bagian yang sulit di dalam hidup kami lagi, kami kuat. Bukan karena kami dan kuat kami Bapa, tetapi karena Engkau dan kuasa-Mu yang selalu Engkau sediakan siap bagi kami. Karena itu terus tolonglah kami Bapa. Dan biarlah seluruh kehidupan yang kami jalani adalah puji-pujian dan ungkapan syukur kami kepadamu. Saat kami berkumpul bersama sebagai saudara bersaudara ini Bapa, kami datang menatang semua anak-anak-Mu. Dalam seluruh sukacita yang kami alami bersama-sama karena Engkau memperkenankan kami merayakan dan mengingat lagi saat Engkau mengutus putra-Mu ke dalam dunia ini. Saat kami pulang kembali ke rumah-rumah kami, buatlah sukacita kami berlimpah-limpah dan sempurna. Berkatilah terus rumah tangga kami. Dan berkatilah terus setiap persediaan-persediaan kami yang kami siapkan. Karena dengan cara itu kami hendak membagikan sukacita kami di dalam Engkau. Karena itu biarlah setiap orang yang datang ke dalam rumah-rumah kami, mereka mengalami sukacita yang berlimpah itu dan pulang dengan penuh kegembiraan. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang mungkin masih akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Kiranya Engkau pun menopang mereka Bapa. Dan terus menopang sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka melakukan dengan penuh sukacita. Kami datang berdoa, mengucap syukur oleh karena perjalanan yang ditempuh sehingga beberapa saudara-saudara kekasih kami boleh tiba di kota Kendari ini dan boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar di mana mereka hendak berbagi sukacita karena Engkau memperkenankan mereka merayakan, mengingat lagi saat Engkau datang ke dalam dunia ini. Karena itu berkatilah dan sempurnakanlah sukacita mereka. Kami datang berdoa secara harus menyerahkan anak-anak kami yang pada hari ini datang di hadapan-Mu untuk menerima pelayanan baptisan kudus yang menandai, yang memateraikan mereka sebagai milik kepunyaan.
Tanda yang dimana orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami sebagai orang tua dan sebagai kakek dan nenek sedang membangun komitmen baru untuk mempersiapkan anak cucu kekasih mereka, supaya mereka bertumbuh dan besar di dalam pengenalan akan Dikau. Karena itu terus tolong orang tua, saudara-saudara kekasih kami, baik sebagai orang tua dan sebagai kakek dan nenek, supaya oleh kuasa-Mu sendiri mereka dapat menjalankan tanggung jawab untuk memperlengkapi anak cucu mereka sedemikian rupa untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Dikau. Berkati anak-anak kami ini Bapa. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, supaya mereka boleh bertumbuh semakin besar dan kuat. Berkati mereka Bapa. Mereka kepunyaan-Mu, mereka milik-Mu. Dan kepada mereka sama seperti kami, Engkau telah mewariskan anugerah kekal itu di dalam Putra-Mu. Saat kami berkumpul bersama-sama, kami juga datang mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Engkau memperkenankan kami menyaksikan lagi berkat-Mu yang seharusnya Engkau nyatakan melalui kekasih-kekasih kami, mereka yang Engkau tambahkan 1 tahun usia secara khusus pada hari ini. Mengucap syukur atas 1 tahun usia anak kekasih kami William Ralrobo, saudara kekasih kami Nade, saudara kekasih kami Yonatan Samde. Kami mengucap syukur berterima kasih oleh karena Engkau tidak pernah berhenti memberkati kehidupan bersama kami jemaat-Mu. Karena itu kami datang memohon supaya Engkau melanjutkannya Bapa. Supaya ketika saudara-saudara kekasih kami, anak-anak kami memasuki usia baru mereka, Engkau yang sama dengan kasih yang tidak ada habis-habisnya itu menyertai mereka. Saat ini juga kami datang berdoa menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat hadir bersama-sama. Kami datang berdoa bagi mereka supaya sukacita mereka pun berlimpah-limpah di dalam Engkau. Terus beri kami kekuatan satu dengan yang lain Bapa, supaya kami terus pakai untuk menopang yang lain dan menjadi berkat di tengah-tengah hidup bersama kami jemaat. Kami datang berdoa menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan jemaat yang masih akan dilangsungkan. Kiranya Engkau terus memberkati kami sebagai pendeta, penatua, diaken. Kiranya Engkau terus menolong sehingga kami dapat menjalankan apa yang menjadi bagian kami. Dan apapun yang kami kerjakan Bapa, sempurnakanlah. Kami datang berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, rumah tangga kami. Peliharakanlah terus Bapa seperti yang telah Engkau lakukan. Sertailah kami terus sebagaimana janji-Mu. Dan tolonglah kami untuk mempersiapkan seluruh hidup kami yang sekarang ini sedemikian rupa. Supaya saat Engkau datang untuk kedua kalinya, Engkau mendapati kami setia. Bapa di sorga, ini doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Yesus Putra-Mu itu Bapa. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Warta Jemaat Minggu 26 Desember 2021, tambahan Biston, penyampaian dan ucapan. Yang pertama, tambahan Biston. Untuk rayon 3 ada 2 tambahan. Yang pertama, keluarga Yopi Simeon. Hari ini Minggu tanggal 26 Desember 2021, keluarga Yopi Simeon dengan alamat rumah Bapak Harun Simeon, ini Lorong Suzuki, samping Salon Dewi, depan bengkel PU Watulondo. Pelayan Bapak Pendeta FN Bonde MPS, dimulai jam 17.00. Yang kedua, ibadah penghiburan
hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, pukul 17.00, ini di rumah Ibu Elizabeth Roya Amari, mengundang semua Rayon 3 dan juga mengundang semua majelis Jemaat Ora et Labora. Yang kedua, Majelis Jemaat Ora et Labora mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari ini dan sepanjang minggu. Atas berkat anugerah ketambahan usia dan usia perkawinan, Tuhan Yesus memberkati sepanjang perjalanan kehidupan dan rumah tangga. Dan yang terakhir, penyampaian sakramen perjamuan kudus ini minggu depan, tanggal 2 Januari 2022, kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Niat nikah antara Saudari Ervan Aprianto Limbu Eskom dengan Saudari Stacy Caroline Kantohe ST akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Ternyata masih ada yang paling terakhir lagi, jumlah anggota jemaat yang hadir pada jam kedua, laki-laki 72, perempuan 81, jumlah 153, dan jam pertama laki-laki 71, perempuan 85, jumlah 156. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri. Mari kita mengakhiri rangkaian ibadah ini dengan menyanyi bersama pelengkap kidung jemaat Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja Allah semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dalam hidupmu, lakukanlah firman Tuhan dan pulanglah bersama berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180 ayat 2 mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini.
kesehatanku, mencerminkan firman Tuhan. Majelis Jemaat Orek Labora menyampaikan selamat datang dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.